ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom.
Boleh kita bangkit berdiri, kita sambut Raja di atas segala raja dengan tepuk tangan yang paling meriah. Yesus Tuhan, haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita siap mengalami Tuhan, amin, amin. Kasih tos kiri kanan, katakan bersukacitalah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap beribadah di pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami siap membuka hati kami lebih lagi Tuhan bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menari bersama katakan amin. Haleluya. Yeah. Haleluya. Kami berikan sorak-sorak bagimu Tuhan. Engkau Raja kami. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kita akan menari pada sukacita. Haleluya. Mari sama-sama ya. Di dalamku ku kan menari, berbidat menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Dua kali kedua kanan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, berbidat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, berbidat menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dapat lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Dua kali kanan. Yeah. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dapat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Kita putar kanan. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Amin. Kita putar kiri. Bukan menari, bukan menari, seperti tidak menari. Yeay, musik puji Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Haleluya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari, bukan menari, bukan menari. Dua kali, bukan menari. Jemaat saja yuk, bukan menari. Dua kali juga kan. Bukan menari, yuk lompat. Bukan menari seperti tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Amin. Bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Yeah. Haleluya. Tuhan memberikan kita kegirangan, amin. Sebab sukacita dalam Tuhan memberikan kita kekuatan. Yeay. Ku terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah, amin. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberikan, Tuhan memberiku kegirangan.
ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tak digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kekiraan, sama-sama, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bertuhan. Tuhan memberiku kekiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Segala Tuhan memberiku kekiranya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi, cuma Tuhan. Tuhan memberiku kekiranya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bertuhan. Tuhan memberiku kekiranya dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan. Bukan terbang. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Firman-Mu, sama-sama yuk. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama yuk, bukan terbang. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Ya sama-sama lagi. Firman-Mu, come on. Firman-Mu Tuhan, amin. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
firman-Mu sungguh tak membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yeah! Musik puji Tuhan. Sama-sama yuk, kita terbang bersama Tuhan. Come on. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeah! Woo! Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus, Engkau sukacita kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kalau satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yesus sukacitaku, sama-sama. Yesus sukacitaku. Amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, suka
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari kita bangkit bersama-sama dan katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Kami bawa sukacita kami Tuhan, kami bawa sembah kami Tuhan yang terbaik di pagi hari ini Tuhan. Dari hati kami Tuhan, hanya kepada-Mu Yesus. Ini kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, kalau sumber sukacita kami, tak ada pun yang tergantikan selain diri-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami angkat suara kami Tuhan, meninggikan Engkau, memuja nama-Mu Yesus, Raja kami, Raja di atas segala raja. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengangkat hati kami, hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala yang bernafas meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, masalah apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami mau katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
Sukacitaku hanya di hatiku, bersuka memuji namamu, jiwaku memegang, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di hatiku, bersuka memuji namamu, jiwaku memegang, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Ini seruan kami Tuhan, sukacita kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya, mari beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita, Raja di atas segala Raja. Ya baik, 1 menit ke depan kita akan family time. Bapak Ibu bisa temui beberapa orang, dan untuk family time hari ini pertanyaannya, bagaimana liburan kemarin? Ya, mungkin yang belum kenal bisa kenalan satu dengan yang lainnya, tanya-tanya dari mana. Baik, waktunya sudah selesai, silakan duduk. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Dan jika Bapak Ibu rindu untuk bertanya-tanya tentang gereja Gilgal, visi misinya apa, Bapak Ibu bisa menemui hamba-hamba Tuhan yang ada di depan, atau ingin didoakan, ya, minta konseling, ada juga hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu, Saudara. Dan pengumumannya adalah bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, di kursi masing-masing sudah ada kotak atau ada amplop, dan Bapak Ibu bisa masukkan dalam amplop dan terus masukkan di dalam kotak yang ada di bagian belakang. Dan jika Bapak Ibu memberikan persembahan melalui QRIS, bisa scan barcode yang ada di bagian belakang juga. Atau Bapak Ibu juga yang ingin mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengambil amplop yang ada di depan warna coklat muda, dan jika ingin transfer juga bisa ditransfer di nomor yang tertera di layar. Open recruitment bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu melayani bersama-sama di tempat ini, dibuka untuk pelayanan di tempat ini. Yang rindu melayani, ya, di tempat ini bisa mendaftar di link yang sudah terdaftar, yang sudah ada. Bapak Ibu yang rindu melayani di pemusik, WL, singer, sound, SM, parking ministry, aser, kedukaan, dan pembina anak, Bapak Ibu bisa langsung daftar di link yang sudah tersedia. Dan siap mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Saya undang kita bangkit berdiri dan kita sambut firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Santo. Haleluya. Oke, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa yang di surga, terima kasih yang mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Biar Tuhan hadirat ini tetap ada di tengah-tengah kami. Khususnya lagi Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu lewat penyampaian firman Tuhan. Biar apapun yang sudah disediakan Tuhan Kau urapi, hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Misalkan semua dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, lihat kiri kanan kita, adakah sukacita di tempat ini? Lihat dari wajahnya, supaya penyampaian firman Tuhan lebih efektif. Oke, silakan duduk kembali. Shalom, apa kabar? Iya, maka luar biasa. Berarti firman Tuhan tetap harusnya luar biasa. Amin. Oke, pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di Yeremia 29 ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila kamu mencari aku, ya, kamu akan menemukan aku. Mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, DP kata-kata pertama asik sekali. Apabila kamu mencari aku, ya, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, ini yang bait kedua. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Segenap hati ini saya kasih judul khotbah dulu. Coba lihat deh. Lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Karena yang kedua ini dikatakan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati itu dari dalam Bapak Ibu Saudara, bukan cuma di permukaan. Ya, kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini? Karena ya sebelumnya saya mau bersaksi sedikit. Di mana 1-2 bulan ini saya melihat keadaan teman saya Bapak Ibu Saudara yang lalunya selalu bawa WA. Selalu katakan Tuhan Yesus memberkati. Selalu ayat firman Tuhan. Terakhir bukan ayat firman Tuhan. Tapi dari sebelah Bapak Ibu Saudara. Dia kirim dari sebelah. Dari sebelah saya juga galau kan. Saya cuma berpikir Tuhan kok jadi begini kan. Mungkin agama lamanya kembali lagi. Saya bertahankan ada apa. Ternyata mungkin kekristenan hari-hari ini, kekristenan yang cuma di dasar Bapak Ibu Saudara, enggak sampai di dalam, kedalaman. Ya. Ini ayat firman Tuhan ini juga katakan di Yeremia 29 ayat 13. Ini adalah satu nubuatan Nabi Yeremia. Ya. Itu tahun 596, 587 kalau nggak salah, perjalanan sebelum Masehi. Ini umat Israel itu ada di pembuangan Bapak Ibu Saudara. Di pembuangan sampai-sampai umat Israel berteriak. Di situ ada kesesakan, ada penindasan, ada ketidaknyamanan, ada ketidakadilan itu terjadi. Maka datanglah yang namanya Nabi Yeremia dan bernubuat buat mereka Bapak Saudara. Kalau kembali lagi ke atas sedikit, ini saya nggak tuliskan, saya bacakan buat Bapak Saudara. Yeremia 29, 11 sampai 11 saya baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini ayat ke-13 tadi, apabila kamu mencari aku akan menemukan. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Ini hari ini ayo kekristenan kita jangan sampai cuma tahu aja. Tapi kita mengenal akan Tuhan. Lewat penindasan kadang-kadang membuat kita nggak berkutik Bapak Ibu Saudara, mau mundur. Lewat masalah datang yang bertubi-tubi, lewat sakit penyakit membuat kita mau mundur daripada Tuhan. Kayaknya
Ayo kita belajar kenapa mesti lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Kita lihat dulu, lebih dalam lagi dalam Tuhan artinya Bapak Ibu Saudara apa? Yaitu berarti memiliki hubungan yang intim, itu penting ya. Hubungan yang intim, dekat dan terus bertumbuh bersama dengan Tuhan ya. Jangan lupa intim, dekat dan terus bertumbuh, jangan sampai stop Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bercerita kalau dengan teman-teman, kekristenan kita ini sekarang sampai di mana? Apakah cuma stop sampai di sini atau udah mundur 3 langkah daripada Tuhan? Saya mau apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu yang terbaik buat Tuhan. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Katakan amin. Amin. Itu namanya bertumbuh. Kan sesuai dengan tema Gilgal kita. Growing deeper. Tuh, kita belajar Bapak Saudara. Apa lagi coba? Bersamanya hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita diarahkan sepenuhnya untuk mengenal ya, mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma mengenal, mengasihi, tapi menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dimanapun berada, mau di gereja kayak, mau dimanapun kita berada, ayo kita menyenangkan hati Tuhan, bekerja dengan baik. Menyenangkan hati Tuhan, kita membawa nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salah sedikit, orang apa Kang? Dia orang apa gitu ya. Salah sedikit, hati-hati. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apalagi yang udah di mimbar nih. Kita jaga baik-baik yang namanya posisi kita. Kehidupan kita sebagai orang Kristen kita jaga baik-baik Bapak Saudara. Supaya apa? Kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Amin. Lebih dari segala sesuatu yang lain. Ini kan semuanya yang terbaik. Pikiran kita, hati kita itu menyenangkan, mengasihi dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam segala hal. Sekarang coba kita lihat lebih lagi. Yaitu lebih dalam dengan Tuhan. Tanda-tanda orang yang hidup dekat dengan lebih dalam dengan Tuhan. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya saya ambil di sini, yaitu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Masih pertahankankah Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Kalau nyanda berapa hamba Tuhan, beratus-ratus hamba Tuhan bergantian minggu, ganti ini. Hamba Tuhan bergantian di sini menyampaikan bahwa prioritas kita yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Amen. Seperti apa doa kita? Bangun pagi, bukan ku cari wajahmu, ku cari handphoneku gitu ya. Pak Edi selalu nyanyikan seperti itu. Apakah kita cari wajah Tuhan? Enggak usah lama-lama lah, 5 menitan jo. Duduk manis berserah kepada Tuhan bahwa hidup ini serahkan pada Tuhan sepanjang hari ini pekerjaan sampai selesai. Pulang ke rumah kita tutup Bapak Saudara dengan doa yang luar biasa, mengucap syukur. Udah, apakah sudah lakukan? Rindu untuk beribadah. Ada ibadah komsel nggak perlu diajak lagi. Saya sebagai ketua juga tetap SMS. Jangan lupa hari ini, malam ini ibadah. Gitu ya. Orang yang rindu kepada Tuhan, yang sungguh memprioritaskan kepada Tuhan, hidupnya Bapak Saudara itu nggak perlu lagi. Wah, kapan kan hari Kamis mau komsel? Ibadah doa. Ya, family cell. Kapankah? Doa Jumat, kapankah? Selalu begitu Bapak Saudara. Itu orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Lebih dalam Tuhan. Oke, apalagi? Tidak kompromi dengan dosa lagi. Udah tahu kok dosa, jadi nggak boleh. Kita nggak kompromi lagi. Oke, kembalikan perpuluhan. Kau, kita semua lihat Pak kita. Itu ternyata buat kita ketaatan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di Maleki berkata, kalau kita mengembalikan perpuluhan, itu belalang pelahap itu ditahan oleh Tuhan. Diusir. Tingkap-tingkap di langit terbuka Bapak Ibu Saudara. Itu buat Bapak Ibu Saudara. Oke, belajar. Saya sendiri belajar. Oke, kemudian apa lagi? Tanda-tanda orang yang hidup dalam Tuhan. Yang kedua adalah mengenal pribadi Tuhan lebih dari sekedar
Sekedar apa Bapak Saudara? Yaitu menjalani agama, bukan cuma agama Kristen, gua anak pakai KTP so agama Kristen. Enggak, kita mengenal pribadinya Tuhan. Saya mengenal pribadinya Tuhan, lihat kehidupan. Waktu saya bertobat Bapak Saudara, saya katakan Tuhan, dari agama A saya lari ke Kristen. Apa saya mau dapat? Gitu ya. Saya cari terus. Sampai saya mengenal, saya melihat segala sesuatu, saya lihat mukjizat terjadi, saya melihat ini, oh begitu kata benar. Berarti saya cari sebetul Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai hari ini saya berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Hidup lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya, itu tanda yang kedua, yaitu mengenal pribadi Tuhan lebih dari sekadar jangan sampai menjalani agama aja. Ya, contoh berdoa. Karena kepingin bicara dengan Tuhan. Berdoa bukan formalitas. Ada yang lihat berdoa juga. Bukan begitu Bapak Saudara. Kau berdoa sungguh-sungguh. Berdoa makan juga begitu. Kadang-kadang tong belum berdoa cuma tutup mata. Amin. Apa yang dibicarakan Bapak Saudara? Itu banyak yang tertawa. Berarti banyak pengalaman. Bicaralah. Kan dengan Tuhan kita, dengan Bapak kita kok. Amin. Itu mengenal pribadinya. Kau enggak sayang Bapak Ibu Saudara tuh. Apalagi yang kedua, contoh kedua yaitu baca Alkitab, bukan cuma sekedar baca, ada yang baca Jonya ngerti, baca aja. Tapi kalau baca Alkitab sungguh-sungguh itu ingin apa? Ingin belajar mengenal hati Tuhan. Itu ada hati Tuhan di situ. Bukannya surat itu surat cinta Yesus. Men, kita belajar. Enggak cuma sekedar baca Bapak Ibu Saudara. Dan apa lagi? Yaitu melibatkan Tuhan dalam segala hal, bukan hanya saat di gereja aja. Cuma di gereja, wah gitu, berdoa gitu. Enggak. Kalau di luar juga kita mesti berdoa. Kita melayani di gereja. Enggak, di luar sana juga mesti melayani. Lebih banyak lagi di luar lihat 4 orang daripada di gereja. Kalau di gereja cuma ya 200, 100 lebih gitu. Yang lihat 4 orang. Kalau di luar setiap hari dimanapun Bapak Ibu Saudara kemanapun. Selalu bertemu dengan orang lain. Nah, disitulah pelayanan terjadi. Nah, itu baru kita mengenal pribadi Tuhan. Men, contoh, itu hanya contoh. Kemudian yang ketiga tandanya ya. Tanda ketiga itu kerohanian yang terus bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Ini kerohanian terus bertumbuh. Ayatnya, ayo. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Terompak kehidupan ini mesti padukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diajarkan Tuhan sih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini? Marah boleh enggak? Itu marah boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam, firman Tuhan katakan. Ya, yang dulu suka marah-marah sekarang so lebih tenang, so lebih damai. Itu artinya kerohanian kita bertumbuh. Kemudian apa lagi? Selalu merenungkan firman Tuhan. Ya, setiap firman Tuhan yang masuk kita renungkan seperti pagi hari ini loh. Apa yang Pak Santo sampaikan itu ayo kita renungkan baik-baik. Ada maksud apa ini firman Tuhan hari ini buat saya gitu ya. Yang selalu dengar, rindu dan selalu lihat di TikTok firman Tuhan selalu disampaikan ini, ayo kita renungkan. Supaya apa? Kerohanian kita bertumbuh. Lewat itu Bapak Saudara. Kalau cuma hari Minggu cuma dengar firman Tuhan begini, kadang-kadang enggak. Kita tambah lagi. Rindu, cari yang rohani, kerohanian semakin bertumbuh. Supaya kita apa? Bisa bertumbuh kerohanian kita. Supaya kita semakin dalam bersama dengan Tuhan. Ada amin? Nah, sekarang mengapa kita harus lebih dalam dengan Tuhan? Mengapa? Ya, mengapa kita harus lebih dalam dengan Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan rindu hubungan yang dekat dengan kita. Hosea 6 ayat 6. Dibaca ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Artinya apa?
Kalau kita mengenal Tuhan tuh Tuhan lebih senang Bapak Ibu Saudara. Nyak perlu inilah, nyak perlu kasih tunjuk begini enggak. Tapi dalam hati kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dalam pelayanan kita bikin yang terbaik, dalam pekerjaan yang terbaik. Sampai-sampai orang lain juga tahu. Apalagi dari Tuhan ini, mantap hambaku yang setia. Mantap. Ya. Contoh lain apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu dengan dekat, yaitu Tuhan rindu hubungan yang dekat dengan kita, yaitu hubungan yang murni tidak pura-pura di manapun kita berada, ya sama-sama, yaitu nama Yesus ditinggikan. Kemudian Tuhan Yesus menyukai kasih setia. Kasih setia di Ibrani nama katakan hesed. Hesed artinya apa Bapak Saudara? Yaitu kasih yang enggak pura-pura, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih nyata di dalam tindakan kita. Itu yang diperlukan. Itu Tuhan rindu. Buat kita mengasihi dia seperti itu, kasih setia. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus lebih dalam dengan Tuhan? Kedua, agar kita mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Apakah ada yang enggak sejati? Banyak. Pertumbuhan yang enggak sejati, contohnya Bapak Ibu Saudara, enggak bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kalau bertumbuh kerohanian kita, kerohanian yang sejati, yaitu kita di dalam keadaan apapun, kita bisa bersyukur. Kita bersyukur. Dalam kesulitan apapun kita bisa mengucap syukur. Begitu juga dengan firman Tuhan. Enggak langsung cuma dengar firman Tuhan. Ya firman Tuhan ini kan. Enggak. Kalau kita bisa dengan Tuhan. Itu kalau firman Tuhan datang. Kita bisa langsung dipraktekkan. Dari keluar di tempat ini kita langsung praktekkan. Apalagi melibatkan Tuhan dalam segala tindakan kita. Jadi enggak ada cerita lain. Waduh ini Tuhan enggak bisa. Bisa. Tuhan serba bisa kok. Ya, sebagai tadi nubuatan tadi, Bapak Ibu Saudara tahu enggak itu dalam penindasan Tuhan menjanjikan 70 tahun itu Israel akan dikembalikan ke tanah asal saudaraku. Yang nama artinya pembuangan di Babel waktu itu. Itu terjadi. Tuhan janjikan bisa dipulihkan Tuhan. Asal lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga, di mana mengapa kita harus lebih dalam dengan Tuhan, yaitu mengerti tujuan hidup yang Tuhan tetapkan Bapak Ibu Saudara. Kita baca Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, ini banyak tujuan hidup kita yang orang nggak tahu. Ini kedepannya mau jadi apa sih? Apalagi waktu zaman masa-masa perang Bapak Ibu Saudara itu banyak yang ketakutan. Saya pribadi jujur aja, bukan ketakutan sih, saya cuma berpikir, aduh kalau berperang-perang ini apa yang orang mau kerjakan nih. Kalau sampai tampias dan kena DP perang dunia ketiga lah, ini pokoknya banyak terjadi dan segala sesuatu di bumi ini pasti mau habis gitu ya. Ternyata enggak jadi. Itu makanya kita dekat dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, kita tahu Tuhan akan mengerjakan apa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketakutan, no. Peristiwa datang pun enggak enak, kita tahu Tuhan, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. Amin. Contoh lain, ya, yaitu tujuan hidup kita yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia di sekeliling kita. Artinya menjadi berkat buat orang lain. Supaya kita boleh jadi berkat. Karena Tuhan sudah tentukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang orang nggak mengerti yang akan untuk kedepannya Bapak Ibu Saudara. Seperti doa, ya ini satu kesaksian berapa tahun lalu, yaitu tahun 2011. Waktu itu kerinduan kami ya, udah punya keluarga, hidup oke, ya rumah masih orang tua punya ya waktu itu. Cuman kerinduan aja, kerinduan Tuhan kalau boleh memiliki sebuah rumah gitu ya. Ini doa kami. Waktu berdoa, istri dapat sesuatu, dapat kamar yang berapa, di atas, di bawah, di sini gitu ya. Orang akhirnya ya sudah, orang cari rumah juga. Sesuai hidup seperti itu kan Tuhan mau tahu kehidupan orang seperti apa untuk kedepannya. Saya cuma berdoa Tuhan kalau boleh sesuai dengan Tuhan yang mau. Akhirnya betul Bapak Ibu Saudara, kami melihat satu rumah seperti yang istri mimpikan ya. Seperti yang orang doakan, wah ini pasti dia ini ya.
Oke, ternyata susahnya luar biasa, mau bukan pinjam, mau lewat sini semuanya nol Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu dalam gereja, ya waktu gereja ada ibadah doa, makanya penting ibadah doa Bapak Ibu Saudara. Saya lagi duduk di situ, angkat tangan, sama-sama angkat tangan, saya menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kan kasih ingat sesuatu Bapak Ibu Saudara. Hei, itu mobil yang Anda punya itu kita yang kasih, gitu ya. Gitu ya, kasih anak 2 sehat-sehat, kita yang kasih. Ini kita kasih, ini kita kasih, ini kita kasih. Dan inilah kita mau kasih. Dia kasih tunjung tuh rumah Bapak Ibu Saudara. Waktu kasih tunjung rumah kita cuma bilang, oh Tuhan. Kita cuma berdoa, Tuhan kalau ini memang daripadamu, kami serahkan dalam tanganmu. Saya yakin dan percaya engkau akan kami akan menerimanya. Benar Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup. Beberapa minggu kemudian ternyata itu rumah itu sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kami boleh proses. Kami boleh melakukan pembayaran walaupun belum kelar ya. Waktu itu ambil 5 tahun. Tapi dengan cara Tuhan yang orang nggak mengenal. Yang begitu ajaib. Bukan cuma 5 tahun. 2 tahun lebih Bapak Ibu Saudara. So kelar. Itu rumah yang kami tinggal itu rumah. Rumah yang Tuhan janjikan buat kami. Makanya banyak hal kau hidup di dalam Tuhan ya. Hidup dalam Tuhan itu banyak hal yang orang gak mengerti. Tujuan hidup kita seperti apa ke depan. Itu Tuhan yang akan melakukannya buat Bapak Ibu Saudara. Makanya jaga hati, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, siapa yang kuat di sini? Gak ada. Sini siapa yang hebat? Gak ada juga. Apa yang kita miliki Tuhan punya. Makanya waktu dikasih tunjung Bapak Ibu Saudara. Ini. Ya ampun, saya cuma tahu menangis. Saya bilang Tuhan, makasih. Makanya sampai hari ini Pak Santo udah berdiri di tempat ini. Penuh dengan senyuman ya. Waktu melayani itu karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Sekarang ketika kita hidup lebih dalam dengan Tuhan saudara. Kita akan mengalami ada 3 hal saya catat di sini ya. Hal yang pertama adalah damai sejahtera yang melampaui akal kita. Dalam keadaan sulit sekalipun engkau akan memiliki damai sejahtera. Kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lebih dalam lagi. Ya, itu damai sejahtera. Coba buka firman Tuhan ya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan ya, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang gak pernah pikirkan, gak pernah lihat dengan mata, timbul dari hati. Itu Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Dia lebih dalam lagi. Amin. Ingat ya. Jadi dia memelihara kita seperti contoh. Bisa tenang saat hadapi badai kehidupan. Ya kita bisa tenang. Waktu itu badai datang ya sudah. Gak apa-apa udah terjadi mau bikin apa. Tuh, banyak tuh. Kalau terjadi sesuatu kadang-kadang tahu berteriak. Tuhan di mana engkau? Kenapa gak menolong? Kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya seperti badai masalah datang itu cuma duduk dulu ya tenang. Tuhan ada masalah apa? Ini mungkin kesalahan saya. Saya salah melangkah. Ada berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Kemudian minta petunjuk Tuhan gimana caranya untuk menyelesaikan. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Maka semua libatkan Tuhan. Ini hal-hal peristiwa loh. Bisa tenang. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kami pribadi atau keluarga. No. Gak ada yang namanya iblis mencuri kemuliaan, mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami selalu stop dulu, berhenti dulu kita berdoa. Kita berdoa. Betul, Tuhan bukakan, oh ada salah ini, kita perbaiki. Kita bersalah dengan ini, kita perbaiki, ampuni, mengampuni, itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kenapa? Tetap berdoa, bisa berdoa juga ya. Ini dalam keadaan segala sesuatu walaupun masalah belum selesai, itu orang bisa berdoa. Makanya ini kita katakan itu damai sejahtera melampaui segala akal.
Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Kemudian hal kedua ya, kalau kita hidup di dalam dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mampu mendengar dan mengenal suara Tuhan, saudaraku. Saat digerakkan Tuhan untuk menabur ya, kadang-kadang ya saya juga hari ini belajar, kalau istri saya, dia lagi keluar. Istri saya itu selalu Bapak Ibu Saudara, kalau lagi duduk diingatkan, si Ai, kenapa? Saya selalu tanya, kayaknya ini Tuhan ada gerakan untuk menabur. Kita bang bawa dalam doa dulu. Bawa dalam doa. Akhirnya benar Bapak Ibu Saudara, apa yang ditabur sungguh mengejutkan, sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan artinya Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu seperti itu. Saya minta kepada Tuhan. Ternyata sekarang kalau soal tabur menabur, soal mendengarkan suara Tuhan, soal apa yang kita harus tabur kalau Tuhan suruh Bapak Saudara, kami selalu dapat bersamaan. Kalau istri bilang, kan dapat apa? Kita bilang istri Tuhan suruh sekitar gitu ya. Kok sama sih? Ya sudah, kita bilang kalau sama, oke cocok, bungkus, tak, pergi Bapak Saudara. Amin. Kita akan mengalami seperti itu. Bisa mendengarkan suara Tuhan. Bisa mengerti kehendak akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yuk coba kita buka lagi di satu ayat. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 sini katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku Bapak Ibu Saudara. Kalau orang dekat dengan Tuhan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, maka kemampuan untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan itu sangat-sangat gampang ya. Mungkin ya tidak ambil keputusan, waktu kita mau ambil keputusan aja enggak selalu langsung to the point enggak. Kita mesti tenang dulu. Makanya kebanyakan orang-orang ambil keputusan di saat-saat yang sulit, saat-saat yang masih berantakan begitu selalu salah. Makanya yang benar Bapak Ibu Saudara, tenang dulu di hadirat Tuhan. Berdoa kepada Tuhan apa keputusannya. Tuhan akan memberikan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya perlu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Makanya kalau keputusan kami selalu bukan ini ya, bukan sombong, bukan. Itu paling nyanda 90% pasti benar Bapak Ibu Saudara, pasti tepat. Pasti berguna. 90%. Kalau di dalam Tuhan. Mungkin 10%-nya masih ego. Masih mungkin saya gitu ya. Itu 90% oke. Yang dari sini masih tetap terus belajar. Amen. Kemudian apa lagi? Hal kedua. Hal kedua tadi kemampuan untuk mendengar, mengenal suara Tuhan. Kemudian yang ketiga terakhir ya. Ketika kita hidup lebih dalam dengan Tuhan, kita akan alami yang namanya hidup yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Ya, hidup yang bertumbuh dan menghasilkan buah itu harus Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang yang di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu akan menghasilkan buah. Hidup kita bertumbuh bukan cuma gitu-gitu Jo. Sama dengan si A. Enggak. Kita nggak akan sama kalau kita hidup di dalam Tuhan lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kita akan tampil beda, kita akan tampil bercahaya. Kalau bintang-bintang itu bintangnya akan lebih besar sedikit dari orang lain Bapak Ibu Saudara. Karena kita apa? Kita dekat dengan Tuhan. Nggak asal-asal dalam kehidupan. Jangan nggak dipandang sebelah mata oleh yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita dipandang dua mata karena kita beda dengan yang lain. Karena hidup lebih dalam dengan Tuhan. Firman Tuhan dikatakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Syaratnya, ayo kita adalah rantingnya. Tuhan adalah pokoknya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita tempel Jo, ya. Seperti yang sudah dikhotbahkan, terhubung Bapak Ibu Saudara, terhubung ya. Lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Jangan lagi kita yang berjalan di tengah-tengah masalah kita. Izinkan Tuhan di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara, depan kita.
Jangan selalu berdoa cuma minta, minta dan minta Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berdoa, bilang buat Tuhan, Tuhan apa maumu dalam kehidupan saya. Pernah gak berdoa seperti itu? Kami beberapa tahun lalu, kami merasakan kebaikan Tuhan. Yuk kita ubah yuk. Kita ubah. Saya bilang ke istri, kita ubah. Bukan cuma maunya kita aja. Biar maunya Tuhan itu terjadi buat kehidupan kami. Lihat, nanti ada perubahan-perubahan yang luar biasa itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma meminta Tuhan, pulihkan aku. Tapi minta Tuhan, ada maksud apa lewat sakit penyakit saya. Kalau boleh Tuhan, saya mau sembuh. Angkat tangan kepada Tuhan. Itu kesembuhan pasti terjadi Bapak Ibu Saudara. Ekonomi kok sulit Tuhan, hari-hari ini ada apa-apa. Apa yang masih terhalang? Kembali lagi, mungkin perpuluhan kita gak kembalikan kepada Tuhan. Yang hari ini merasa tuh cuma sedikit mau dapat. Bukan cuma Tuhan minta bayar banyak kok, cuma 10% dari hasil kita. Kita kembalikan, coba lihat nanti. Cobalah aku, Tuhan bilang. Dia akan membuka tingkap-tingkap di langit. Belalang pelahap diusir. Itu akan dibukakan buat Bapak Saudara langkah demi langkah. Makanya kalau dengan Tuhan enggak to the point, enggak langsung simsalabim jadi Bapak Ibu Saudara. Itu mesti lewat proses, yaitu semakin dalam dengan Tuhan. Yang di dalam itu banyak hal-hal yang masih tersembunyi, itu akan keluar dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Maka kalau doa Tuhan, kalau boleh segala sesuatu Bapak Ibu, Tuhan kalau boleh doa yang terbaik adalah begitu doa, Tuhan kalau boleh segala sesuatu yang belum kami ketahui Tuhan Kau bukakan. Kau bukakan. Mungkin masih ada yang tersembunyi supaya kami layak, kami mau Tuhan Kau membukakannya. Itu akan terjadi buat Bapak Ibu Saudara hari demi hari, itu akan buka. Syaratnya apa? Hidup lebih dalam dengan Tuhan. Ada amin. Satu ayat terakhir, saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Ayat terakhir yaitu Mazmur 73 ayat 28. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ayat ini Daud sendiri menyampaikan bahwa dia sendiri aja menaruh Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Itu orang yang besar loh. Daud, siapa gak kenal Daud? Dia menyerahkan hidupnya biar Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membackup. Kota bentengku, kalau di firman lain dikatakan kota bentengku, kekuatanku, semuanya diserahkan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dia mau mengenal Tuhan bukan cuma di dangkal aja. Bukan cuma ya berkat masuk, haleluya, haleluya, begitu bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi sampai perlindungan aja dia serahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Dia bisa menceritakan, firman Tuhan terakhir dikatakan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, akhirnya kita bisa bersaksi. Daud di akhir masa sebelum meninggal Bapak Ibu Saudara, dia melihat anak cucu orang-orang percaya itu tidak pernah meminta-minta roti. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menjaga kita. Jadi layaklah kita hidup lebih dalam lagi. Mencari hadiratnya lebih dalam lagi. Lebih lagi. Ya cuma jangan sampai dangka cuma hari Minggu kita mencari Tuhan. Tidak. Kita waktu hari-hari kerja, hari apapun, hari libur sekalipun kita gak mempermalukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita jaga baik-baik hidup kita. Amin. Jaga baik-baik. Supaya apa? Itu kemuliaan demi kemuliaan itu akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Biar damai sejahtera sukacita yang melampaui akal itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara. Kemampuan untuk mendengarkan dan mengenal suara Tuhan itu terjadi. Hidup yang bertumbuh dan menghasilkan buah itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari demi hari sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita. Amin. Haleluya.
lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Amin. Thank you Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Biar pujian ini adalah pujian kita berdoa pada Tuhan, bahwa setiap orang yang punya masalah, persoalan, itu kecil buat Tuhan. Sangat-sangat kecil Bapak Ibu Saudara. Tuhan dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Ya cuma sebatas doa kita, di mana kita dari hati kita yang paling dalam mencari Dia. Tuhan akan menemukan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Stop persungutan. Stop ketidakpercayaan kepada Tuhan. Stop apa yang kau kira Tuhan itu jauh. Ternyata Tuhan itu dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Di saat engkau mencari Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan senang Bapak Ibu Saudara. Tuhan senang. Orang-orang yang dekat dengan Dia itu senangnya luar biasa. Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, Tuhan begitu senang. Apalagi lebih mengenal Dia, lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Thank you Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Misalkan semua dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tapi Roh Kudus, Engkau terus bekerja. Roh Kudus, Engkau terus ambil alih. Biar setiap firman yang keluar itu menjadi rema buat kehidupan kami. Dan kami bukan menjadi orang Kristen yang cuma di dasar aja. Tapi kami menjadi Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang terus bertumbuh. Yang growing deeper, semakin dalam di dalam Tuhan. Supaya kami Tuhan mengenal Engkau lebih lagi sampai pada akhir zaman Tuhan. Kami tidak akan mundur selangkah pun di hadapan-Mu. Apapun pelayanan kami akan kerjakan lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami mengutamakan Engkau dari segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama katakan amin. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam, yes. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan kami percaya kuasa-Mu bekerja. Lewat firman-Mu kami diingatkan kembali agar kami semakin dalam lagi dalam Engkau.
Kami percaya di saat kami praktek firman Tuhan, damai sejahtera melampaui akal menjadi bagian kami. Kami bisa lebih mendengar suara Tuhan dan kami terus bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa buat Pak Santo. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan akan semakin luar biasa lagi. Di dalam pekerjaannya dia menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, menjadi saksi untuk menyampaikan kabar baik. Berkati keluarganya, berkati pelayanan pekerjaannya lebih lagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Dan biar cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.